Saragi Boru Panjaitan, 11 Nyonya Sintua Gesi Matupang Boru Siregar, 12 Nyonya R Semajuntak Boru Sinurat, ke-13 Nyonya OHT Aritonang Boru Tabarat, 14 Gilbert Nugraha Silaban, 15 Nyonya IJ Sitorus Boru Panjaitan, ke-16 Nyonya V Silaban Boru Papahan, 17 Nyonya BP Sinaga Boru Sianipar, 18 M Tambunan, 19 H Pangaribuan, 20 Nyonya Huta Barat Boru Marpau, ke-21 Nyonya Sintua Ji Pasaribu Boru Marpau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 14 November sampai 20 November, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 14 orang, kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, kemudian daftar ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Pemakaian jadwal gereja, kemudian pemakaian jadwal Sopo Talenta dapat Bapak Ibu Saudara baca sekalian. Perlu diketahui bahwa tema Natal PGI KWI 2022 dengan tema Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 21. Laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran dapat Bapak Ibu lihat dalam warta kita. Saldo akhir, baik saldo real pembangunan, Namboho pusat, dan saldo akhir total dapat Bapak Ibu lihat dalam warta kita. Dihimbau warga jemaat kita dibawa pulang, jangan tinggal di gereja agar menjadi pedoman dalam pelayanan kita maupun kegiatan kita sepekan mendatang. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Semangat 436 sambil mengumpulkan persembahan.
Kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan dimuliakanlah Tuhan nama-Mu atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan di minggu yang berbahagia ini ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur dan pujian kami. Kiranya Tuhanlah yang berkenan atas pujian dan syukur kami. Dan terlebih ya Tuhan, kami meminta akan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ya Tuhan dapat menjadi kekuatan, pedoman di dalam hidup kami. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di minggu ke-22 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Maleakhi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maleakhi 4 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, yang disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maleakhi diutus di tengah-tengah bangsa Israel menjadi nabi yang mengingatkan mereka atas kehidupan dan perilaku mereka yang jauh daripada Tuhan. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan ketenangan, kenyamanan sepulang mereka dari pembuangan dari Babel. Ketika pada zaman Nehemia dan Esra, Tuhan meneguhkan mereka menjadi bangsa yang utuh kembali setelah mereka menjadi bangsa yang pesakitan di pembuangan. Baik Allah kembali dibangun, mereka menjadi bangsa yang kembali bekerja dan melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Dan ini menjadi sebuah sukacita bagi mereka. Tetapi ada hal yang kembali menyakitkan hati Allah ketika mereka menganggap bahwa kemenangan dan kejayaan yang mereka dapatkan akibat kerjasama mereka dengan kerajaan, dengan Raja Kores pada saat itu. Maka mereka mengatakan ini bukan campur tangan daripada Allah. Dan mereka akhirnya kembali kepada kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita dapat melihat dalam buku Maleakhi ini yang dituliskan hanya dengan 4 pasal, bagaimana kehidupan mereka yang hidup betul-betul menyakitkan hati Allah. Mereka melakukan kelaliman, bahkan mereka melakukan peribadahan yang tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya seperti melakukan itu hanya sebatas formalitas yang bersembunyi di balik perilaku-perilaku yang menjijikkan hati Tuhan. Bahkan timbul penyembahan berhala, perceraian. Mereka juga melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yakni tidak memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan, atau persepuluhan, pencurian persepuluhan, dan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan inilah di akhir daripada kitab ini, Maleakhi menuliskan dan menyuarakan kepada bangsa Israel agar mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menghukum setiap orang yang
tidak takut akan kehendaknya. Maka dia mengatakan hari Tuhan itu akan datang. Hari Tuhan yang digambarkan oleh Maliaki pada saat ini adalah hari penghukuman yang menghukum setiap orang yang sombong, setiap orang yang tidak mengkehendaki atau yang tidak mengindahkan akan perintah Tuhan. Kita pernah disuguhkan dengan sebuah pernyataan ketika tahun 2022 atau tahun 2020, 2040, 2050 diprediksi akan kedatangan ataupun akhir daripada dunia ini. Kita dikejutkan dengan hal itu. Bahkan ketika saya duduk di bangku kuliah membaca buku itu, luar biasa sekali, berarti hari kiamat lah itu. Bahkan ada sebuah sekte yang mengatakan hari Tuhan akan datang, mengumpulkan semua para pengikutnya untuk berkumpul. Kita menantikan Tuhan Yesus akan datang 2 kalinya. Hal itu menjadi momok yang begitu menakutkan setiap orang, menyatakan bahwa kita sebenarnya tidak siap hari kedatangan Tuhan itu. Karena di dalam benak kita, di dalam pemikiran kita, hari Tuhan itu akan datang untuk menghakimi, menghukum, memisahkan orang yang benar dan orang yang jahat di muka bumi ini. Maka ketika diprediksi hal itu, pastilah kita merasa gelisah, ketakutan, khawatir. Ternyata buku itu yang saya baca ketika saya duduk di bangku kuliah, saya sudah menjalaninya di tahun 2022. 2020 sudah kita lewati. Bahkan kita masih hidup dan bisa beribadah pada saat ini. Itulah mengapa kita tidak mengetahui bagaimana hari Tuhan, kapan datang itu. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, orang yang telah menerima keselamatan itu, apakah yang menjadi dasar kita, persiapan kita menanti akan hari Tuhan, hari kedatangannya, untuk melihat bagaimana Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap orang akan mendapatkan ganjaran apa yang ia lakukan di muka bumi ini. Maka ini juga lah yang dikatakan oleh Maleaki kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dia mengatakan sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian. Maka setiap orang yang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik, ia akan seperti jerami yang akan dibakar pada hari itu. Menggambarkan sebuah penghukuman, sebuah penghakiman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang gegabah, orang-orang yang sombong, yang melakukan kelaliman, yang tidak mengatakan bahwa apa yang ia lakukan, yang ia dapatkan ini bersumber daripada anugerah dan kasih setia Tuhan. Hal itulah tadi kalau kita lihat dari latar belakang, bangsa ini menyatakan ini karena kehebatan kami, ini karena kami meminta pertolongan, berkolaborasi dengan kerajaan Babel, Raja Kores yang melepaskan kami, maka kami mendapatkan kejayaan, perekonomian kami dipulihkan. Mereka tidak menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan itu daripada Tuhan. Mereka melakukan tindak kejahatan, menyembah berhala, mencuri persembahan dan persepuluhan. Perceraian pun terjadi pada masa Nabi Maleaki ini. Maka dikatakan hari Tuhan itu akan datang. Setiap orang fasik, setiap orang jahat, orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan akan dibakar. Mereka seperti jerami yang akan mendapatkan ganjarannya. Dan kemudian juga dia menggambarkan hari Tuhan itu juga adalah hari kemenangan kepada setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Digambarkan di sini mereka akan mendapatkan kesembuhan dan terbit surya kebenaran, kesembuhan pada sayapnya. Berarti pemulihan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang lalim, di tengah-tengah orang yang jahat, tetapi karena kesetiaan, karena ketaatannya kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kehidupannya pun akan dipulihkan. Dan hal inilah yang digambarkan, kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak, bahkan seperti lembu, anak lembu yang lepas dari kandang. Pemulihanlah yang diberikan Allah ketika dia datang, memberikan keselamatan, pengharapan terhadap orang-orang yang tetap setia di tengah-tengah penderitaan yang ia rasakan. Tetapi karena ketaatannya pada waktunya, Tuhan akan mengangkat dia, memberikan sukacita yang baru bagi dia. Tetapi tidak demikian kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Hal inilah bila mana di dalam tadi hal yang
kita diprediksi akan datang hari Tuhan. Banyak orang memprediksikan tentang akhir zaman ini, tetapi tidak ada sesuatu pun orang yang dapat memastikan kapan itu datang. Tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan persiapan kita? Bagaimana dengan cara kita menyikapi hari Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini? Bahkan hari ini adalah hari terakhir Minggu Trinitatis. Minggu depan adalah hari peringatan kepada orang-orang meninggal, ujung tahun Parpuriaun. Kita diingatkan kembali untuk belajar, untuk mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga bila mana hari Tuhan itu akan datang. Ketika Maliaki mengatakan hari Tuhan adalah hari penghukuman, hari Tuhan adalah hari keselamatan kepada setiap orang yang tetap setia dan taat, dan akan terjadi keadilan Tuhan terhadap orang-orang yang setia dan kepada orang-orang yang jahat. Maka dikatakanlah, bagaimana cara kita agar kita mendapatkan keselamatan itu dan terhindar dari hukuman Allah. Maka Maliaki mengatakan melalui firman Tuhan, ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ini menjadi dasar bagi kita. Ketika epistel tadi dikatakan di Lukas 21 ayat 7 sampai ayat 2 ayat 19 dikatakan, akan datang nanti suatu saat nanti kalian harus waspada, banyak ajaran-ajaran sesat yang akan menyesatkan, yang mengatakan akulah juru selamat. Akan terjadi pemberontakan, akan terjadi peperangan, akan terjadi musibah di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang tetap waspada, yang tetap berhati-hati, yang tetap menjaga pelita kita seperti lima perempuan yang bijaksana yang tetap menyediakan pelitanya agar ketika datang mempelai dia tetap bersiap. Apakah yang menjadi cara kita di tengah-tengah dunia atau di tengah-tengah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini? Maka ketika Maliaki mengatakan ingatlah kepada Taurat yang telah diperintahkan oleh Musa, kepada ketetapan-ketetapan yang telah engkau terima ketika di Gunung Horeb, dan Allah Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya, penderitaan itu engkau akan alami ketika kita akan sampai kepada akhir zaman, akhir datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka dikatakan berpeganglah terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhan, firman Tuhan adalah dasar bagi kita, yang menjadikan kita mengerti akan kehendak Tuhan, menjadikan kita percaya akan janji Tuhan bahwa kelak memang Allah itu akan datang di tengah-tengah dunia ini, menghakimi kita orang yang hidup dan yang mati. Dan itu yang kita saksikan, yang kita ucapkan di pengakuan iman rasuli kita. Maka ketika Maliaki menyatakan kepada bangsa itu, ingat hukum Taurat, ingat ketetapan Allah, dan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya di dalam permulaan penderitaan, ingatlah akan firman-Ku yang telah kuberitakan kepadamu. Bila banyak segala penderitaan, tantangan dan pencobaan, tetapi ketika engkau berpegang dan bertumpu pada firman yang aku katakan, maka engkau adalah orang yang setia. Engkau akan mendapatkan kemenangan itu. Nah, disinilah Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Tanda-tanda zaman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa menyaksikan beberapa negara yang adikuasa di tengah-tengah dunia ini sudah berajibaku menunjukkan kebolehan, kekuasaan, dan kesombongannya. Peperangan yang terjadi di beberapa negara, kita lihat Rusia dan Ukraina terimbas di tengah-tengah beberapa negara yang berkembang, termasuk kita. Perekonomian yang silih berganti mengguncang beberapa negara yang mengalami inflasi dan lain sebagainya. Musibah di mana-mana. Bahkan juga kejahatan semakin meningkat. Saya kemarin membaca sebuah berita di Dolok Sanggul, seorang ayah
seorang suami rela memutilasi istrinya. Banyak juga tingkat kejahatan yang mengerikan di tengah-tengah zaman ini. Apakah ini yang menjadi tanda-tanda zaman? Semakin menipisnya kasih di tengah-tengah kehidupan kita umat Kristen. Bahkan segala berita-berita di tengah-tengah dunia, di media cetak, di media online yang kita baca, betul-betul mengejutkan kita. Apakah ini tanda-tanda zaman, akhir-akhir zaman yang membuat kita menjadi gelisah dan khawatir? Tetapi inilah yang menjadi pedoman kita. Ketika Maliaki mengatakan, ingatlah Taurat, ingatlah ketetapan, dan Yesus berkata kepada muridnya dan kepada kita yang hadir di sini, ingatlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi fondasi dan kekuatan bagi kita. Kita akan diajari, kita akan dipimpin untuk melihat dan berhikmat menjalani hidup di tengah-tengah perkembangan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita. Maka karena ini, agar kita menjadi seorang yang pemenang, menjadi seorang yang bisa mendapatkan keselamatan itu ketika harinya datang, maka perlu kita mempersiapkan dan membekali diri kita. Jangan kita menjadi orang yang tertinggal atas keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ingatlah, kalian akan menghadapi tanda-tanda zaman yang mengerikan. Tetapi ingatlah bahwa tidak sehelai pun rambut dari kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kamu akan memperoleh kemenanganmu. Sehelai pun rambutmu tidak akan jatuh. Dikatakan di Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup, memperoleh kemenangan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yohanes di Pulau Patmos ketika dia menuliskan surat Wahyu. Setialah engkau sampai akhir, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang setialah yang mendapatkan kemenangan. Bila dia tetap bertahan, bila dia tetap mempercayai akan firman Tuhan dan janji itu pasti di dalam kehidupannya. Maka di sini juga dikatakan oleh Maliaki. Dia katakan di ayat 5 dan ayat 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sesungguhnya apa yang dinubuatkan oleh Maliaki ini terjadi. Dan itu Elia yang dinubuatkan di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyuruhkan bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Dan itu datang ketika Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini memberikan keselamatan. Kita sudah menerimanya. Kita sekarang menanti akan hari Tuhan itu yang bisa kita implementasikan. Yang pertama, hari kematian kita. Tidak ada orang yang memprediksi kapan saya mati, diri kita masing-masing kapan mati. Tidak ada yang dapat memprediksikan. Hari Tuhan yang kedua adalah hari kedatangan Yesus untuk menghakimi kita. Maka ada sebuah pernyataan yang dituliskan oleh para ahli teolog mengatakan, hiduplah seakan-akan Tuhan Yesus akan datang besok. Dan ada juga pernyataan mengatakan, memento mori, ingatlah hari kematianmu. Kalau kita mengingat akan hari kematian kita, membayangkan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, kita akan menjadi orang yang tidak gegabah, memanfaatkan waktu dengan baik, menjadikan hidup kita berarti. Karena siapa tahu, siapa sangka hari ini kita baik-baik saja, entah beberapa detik, menit kemudian kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Maka selagi masih ada waktu dan kesempatan, marilah tetap mengingat akan hari kematian kita. Tetap mengingat akan hidup kita seakan-akan Tuhan Yesus datang esok kedua kalinya. Bila kita mengingat itu, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan berbuat baik, menjaga hidup kita tidak bercacat dan tidak bernoda sampai hari kedatangannya.
Kita akan menjadi orang-orang yang tetap menjaga anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita. Berhenti melakukan kelaliman seperti yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka tetap melihat bahwa apa yang kumiliki ini adalah hanya dari kasih karunia dan anugerah daripada Dia. Berhenti untuk bersikap sombong dan gegabah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini samalah seperti rumput. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai ayat 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita diibaratkan seperti rumput. Kita dapat bertumbuh dengan baik, tapi nanti kita akan menjadi kering. Kita seperti digambarkan seperti bunga yang memancarkan keindahannya, tapi kita akan menjadi layu. Tetapi selain Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, waktu yang baik bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini, mari manfaatkan waktu. Marpat yang tiki bisan di leon di bata de hita tiki parasian ikon marpat gue kita harus berbuah. Dan dengan demikian bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan tadi yang digambarkan oleh Maliaki ini adalah kedatangan akan Tuhan Yesus, diberitakan oleh Yohanes. Kedatangan hari Tuhan ini kita maknai ketika Tuhan memanggil kita mati, meninggal. Kedatangan hari Tuhan ini adalah hari kedua kalinya Dia datang ke dunia ini menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagaimanakah sikap kita untuk mempersiapkan diri, Bapak Ibu sekalian, remaja dan aposo bulu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kalau pemimpin negara kita sudah mengatakan begini, 2023 akan terjadi inflasi. Jadi semua harus mengikatkan pinggangnya dengan kencang agar kita melewati resesi. Kita melihat itu ya di beberapa berita pernyataan daripada Presiden, konferensi yang akan diberlangsungkan di Bali G20 membahas tentang ini. Perekonomian global yang mengalami resesi. Pastilah setiap negara mempersiapkan itu agar bisa melewati masa-masa sulit itu. Bagaimana dengan kita juga di dalam kehidupan spiritualitas kita, menanti kedatangan Tuhan ketika Dia memanggil saya mati, memanggil ataupun mempersiapkan diri kita ketika Tuhan datang kedua kalinya untuk menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Maka selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, mari untuk berjaga-jaga, berdoa, dan berubah, bertobat. Hal itulah jalan untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan bagi kita. Bahkan Martin Luther mengatakan, sekalipun Tuhan Yesus datang kedua kalinya, besok Dia datang, aku tetap menanam apel. Maka demikian juga lah dengan kita, Bapak Ibu, remaja, aposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan diri menjelang kedatangan hari Tuhan. Kita tidak perlu takut, karena kemenangan itu sudah pasti. Janji Tuhan itu pasti bagi kita. Maka tetaplah setia, berjaga-jagalah, berdoalah, setia memberitakan akan iman kepercayaan kita, dan bertobat. Karena pertobatan akan menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Maka kita akan berjalan menyongsong hari Tuhan itu datang. Kita tidak perlu takut kapan saya dipanggil, kapan saya meninggal, tidak perlu takut. Karena hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari berbuat. Maka ketika seperti lagu Kidung Jemaat itu mengatakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama
menjadi kesukaan bagi kita. Ingatlah bila nama dibacakan, namamu dibacakan, namamu dibacakan, nama orang-orang yang Engkau kasih dibacakan, maka kemenangan itu ada bagi kita kelak bila Dia datang memanggil kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menyambut hari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu yang berbahaya ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa penghakiman-Mu akan nyata di tengah-tengah dunia ini bagi setiap yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Engkau akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap orang fasik yang melakukan kejahatan, yang gegabah di tengah-tengah kehidupannya, akan mendapatkan ganjaran, akan dibakar seperti jerami. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang tetap setia di dalam kehidupannya, akan dipulihkan, mendapatkan surya kebenaran. Dan itu ya Tuhan yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Kami percaya janji Tuhan itu pasti bagi kami. Namun ya Bapa, kemenangan itu akan kami dapatkan bila kami tetap berjaga-jaga dan menjadi orang yang setia, mengingat akan kebenaran dan ketetapan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Agar ya Bapa, kami boleh menang melawan segala pencobaan, segala tantangan kehidupan di tengah-tengah di dalam hidup kami masing-masing. Agar kami ya Tuhan tetap meyakini akan keselamatan yang telah Engkau janjikan bagi kami. Maka ya Bapa, pimpin dan tolong kami selama Tuhan masih memberikan bagi kami waktu dan kesempatan hidup. Maka ajari kami untuk menjaga hidup kami menjadi hidup yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan-Mu. Menjaga hidup kami menjadi hidup yang berbuah dan melakukan hal-hal yang berkenan bagi-Mu. Karena kami tidak tahu kapan Engkau datang Tuhan untuk memanggil kami. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan Engkau datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi kami percaya Engkau akan memampukan kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam kami, di masa-masa perenungan kami untuk mengakhiri tahun gerejawi, untuk mengingat akan orang-orang yang telah mendahului kami. Maka ajari kami ya Tuhan melalui perenungan kami pada hari Minggu ini, bahwa selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, ajari kami Tuhan untuk mensyukuri dan menghargai waktu itu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah dan tetap setia sampai kesudahan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Pelihara dan tuntunlah kami ya Tuhan di dalam kehidupan dan segala pekerjaan kami. Tuhanlah yang membimbing dan mengarahkan kami untuk tetap mencintai akan kebenaran firman-Mu, untuk tetap bersuka cita di dalam setiap tanggung jawab kami. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan, kesembuhan kepada jemaat kami yang di dalam sakit, yang harus terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah dan berikanlah kekuatan bagi mereka ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa kepada jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran pada minggu yang lalu, bahkan juga pada minggu ini dan minggu yang akan datang. Tuhan yang Maha Baik, dari rasa syukur yang mereka terima, peliharalah hidup mereka, tambahkanlah sukacita dan kesehatan, dan ajarilah ya Bapa untuk senantiasa mengandalkan dan bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang mereka rasakan. Kami berdoa bagi perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun kami, agar apa yang akan kami kerjakan di tengah-tengah pelayanan kami ini boleh berjalan dengan baik. Terlebih ya Tuhan di dalam proses pembangunan gereja Bahasa Batak, Tuhan memberkati para tukang, panitia, seluruh para halago dan seluruh jemaat. Dan kami Tuhan sehati dan sepikir dalam melangsungkan proses pembangunan itu dengan baik, sehingga pada waktunya kami dapat memakai untuk ibadah kami ya Bapa. Kami berdoa untuk rapat sinode distrik yang akan diberlangsungkan tanggal 14-15
Biarlah Tuhan setiap sinodestan yang akan berangkat dan rapat tersebut boleh berjalan dengan baik. Kiranya juga Tuhan setiap keputusan dapat membawa perubahan dan kebaikan di tengah-tengah gereja kami. Kami ya Bapa berdoa untuk seluruh perjalanan persiapan di dalam melangsungkan perayaan-perayaan Natal di tiap-tiap kategori, mulai dari sekolah minggu, remaja, nakoso belum, ama dan indah. Kiranya Tuhan melalui persiapan kami itu menjadi jalan mengucap syukur kami Tuhan untuk mengingat dan mensyukuri kebaikan-Mu lewat kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa kepada seluruh saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan merasakan musibah bencana alam. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Baru Seraya. Kami mendengar Tuhan beberapa jemaat tertimpa longsor dan banjir. Biarlah ya Tuhan bagi korban Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Biarlah kiranya mereka tetap percaya akan kebaikan Tuhan dan tidak menjadi putus asa. Biarlah juga kami umat-Mu, terlebih di Huria Kristen Batak Protestan, untuk saling mendukung dan mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Bapa yang Maha Baik, kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami ya Bapa untuk percaya akan kuasa dan kebaikan-Mu. Ajari kami ya Tuhan agar kami percaya akan janji dan firman-Mu, agar kami Tuhan dapat menjalani hari-hari kami dengan baik dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 sampai ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana pensiun akademik.
sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.